Come on church, sing it. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kembali kita akan mengikuti ibadah online pada hari ini. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Dimanapun kita ada, di rumah kita masing-masing, saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Sebelum ibadah, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami akan mengikuti ibadah online ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan biar kiranya Tuhan Engkau akan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan, Pak Pendeta Amos Hosea yang akan menyampaikan firman-Mu, Saudara Dave dan tim pemuji dan pemusik yang ada ya Tuhan, biar kiranya juga akan mengurapi dengan kuasa-Mu. Bahkan semua tim yang melayani, Tuhan urapi dengan kuasa-Mu, sehingga jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai selesainya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang kepadamu dengan pergumulan apapun yang kami hadapi, Tuhanlah jalan keluar bagi setiap kami. Tuhanlah penolong kami. Biar kiranya lewat ibadah ini Tuhan menjamah kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, sehingga setiap kami boleh Tuhan mengalami Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Kami siap memulai ibadah pada hari ini, dan Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku, mari bangkit berdiri bersama naikkan pujian di hadapan Allah kita. Dengan sukacita, dengan penuh senyuman, nyatakan Dia Allah yang baik, dan kiri kananmu dan sampaikan bahwa Allah kita baik, Allah kita dahsyat. Come on church. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Angkat suaramu katakan, mari masuk gerbangnya, amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Angkat tanganmu katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh yeah. Ingat, dengan tersenyum naikkan pujian nih. Angkat suaramu katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, amin, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Kasih jempol buat Allah kita, katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
bagi saudara dan saya. Janjinya seperti fajar pagi hari, penyertaannya sempurna dan mujizat menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Mari katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Oh, selama-lamanya. Amin. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari tetap bertepuk tangan di hadapan Allah kita. Naikkan pujian pengagungan bagi Dia, sebab Dia layak dipuji dan disembah. Dia Raja, oh, terpujilah namanya, yeah. Mari jemaat Tuhan, dengan sukacita bertepuk tangan di hadapan Raja kita. Angkat suaramu dan katakan, let's go. Oh, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Come on. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Oh, kau Tuhan Rajaku, yeah. Haleluya. Angkat suaramu bersama, mari katakan, bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, oh, yang beri hidup. Katakan, kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Let's go, let's go. Katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku, yeah. Oh, kau Tuhan Rajaku, oh, bersyukurlah. Oh, kasihmu tiada tara, perbuatanmu ajaib dan heran, yeah. Angkat tanganmu dan katakan, kau yang
Kami hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami ikuti perintah-Mu, hidup di dalam firman-Mu. Dan kami percaya mujizat menjadi bagian dalam hidup kami. Bersama dengan pujian ini, katakan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Naikkan pujian ini bersama. Nyatakan, kekuatan di hidupku hanya ada di dalam-Mu Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Oh, Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tiada pernah berubah. Kami percaya, dengan iman kami percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Thank you Lord, tiada pernah berubah. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang hidup kami dirubah karena kuasa firman Tuhan. Sehingga kami menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Kami percaya
percaya firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kami kemerdekaan. Sehingga pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan. Kami punya masalah, kami tahu firman Tuhan tidak pernah gagal digenapi dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sepanjang bulan ini kita bicara tentang iman. Saya berharap Bapak Ibu sekalian menjadi orang-orang percaya menghadapi situasi dengan iman. Firman Tuhan berkata, we walk by faith not by sight. Kita berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan jasmani. Kalau kita melihat dengan penglihatan jasmani kita bisa menjadi lemah. Situasi keadaan yang saat ini bisa membuat kita menjadi tawar hati. Tapi orang percaya yang punya iman, dia bisa memindahkan gunung persoalan dalam kehidupannya menjadi orang-orang percaya yang menang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita hidup dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memberikan kita iman dan kekuatan dalam hidup kita. Saudara-saudara, ini adalah minggu terakhir dalam bulan ini saya bicara tentang iman. Saya bacakan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Faith, judul khotbah saya, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 yang berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dulu waktu saya kuliah, saya menulis sebuah paper. Saya ingat paper saya, saudara, pada waktu itu bicara tentang bahwa pelayanan misi, pekerjaan Tuhan, pelayanan yang seringkali begitu luar biasa dihasilkan dari hamba-hamba Tuhan itu dimulai dari satu orang. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah seorang percaya, satu orang percaya, seorang hamba Tuhan, seorang tenaga misi, seorang misionaris dapat memberikan pengaruh besar enggak bagi banyak orang? Ternyata paper yang saya tulis, saya temukan dalam sejarah pelayanan misi, hanya satu orang yang dapat visi dari Tuhan, tetapi dia memulai dengan iman, memberikan dampak yang luar biasa. Jadi kalau orang berkata, Pak, saya kayaknya nggak punya dukungan, saya nggak punya yang namanya resources yang cukup, saya nggak punya orang-orang yang kompeten. Saya menemukan dalam Alkitab Tuhan seringkali memanggil satu orang. Sudah baca dalam Alkitab, ada yang namanya Nuh, ada yang namanya Abraham, ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya Musa, sampai kepada rasul-rasul Tuhan Yesus. Itu seringkali dimulai dari satu orang. Sebagai contoh dalam sejarah pelayanan gereja di Jawa, salah satu seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, dia menyebut dirinya bukan seorang pendeta tapi seorang kiai, namanya Kiai Sadrak. Ini seringkali jadikan sebuah studi atau semacam kayak, ya boleh dikatakan pelajaran khusus dalam pelayanan misi di Jawa. Ini khususnya dalam masalah kontekstualisasi, karena Kiai Sadrak ini memadukan budaya Jawa dengan iman Kristen. Para misionaris Belanda pun seringkali memusuhi Kiai Sadrak karena dianggap seperti kayak sinkritisme. Jadi ajaran kekristenan dengan tradisi Jawa, kepercayaan Jawa yang katanya ada kebatinannya, ada kejawanya itu dicampur. Tetapi singkatnya begini saudara, saya tidak mau mempertentangkan atau mempermasalahkan pelayanan Kiai Sadrak. Tetapi Kiai Sadrak, dia menjadi orang percaya dan dia membangun gereja yang katanya, saudara boleh lihat gambarnya ini, gereja tertua di Jawa. Dia disebut sebagai penginjil tanah Jawa. Dia memenangkan katanya ribuan orang-orang di Jawa untuk Yesus Kristus. Dia lebih banyak menangkan jiwa daripada misionaris Belanda yang datang dari Eropa. Saudara-saudara, saya menemukan pada saat ini kita harus menjadi orang percaya yang memberikan pengaruh. Saya pernah memberikan gambaran efek pandemi COVID-19 yang memberikan pengaruh terhadap kesehatan seseorang, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus punya iman yang berdampak? Kenapa kita harus punya iman yang memberikan pengaruh? Kenapa kita harus punya iman yang mengalahkan dunia susah? Karena salah satu prinsip pertumbuhan gereja yang telah terbukti, ini penemuan dari para ahli pertumbuhan gereja. Win Arms, seorang profesor, seorang ahli dalam bidang misi dalam pertumbuhan gereja, dia mengatakan bahwa orang-orang yang belum menerima Injil itu akan
bersikap lebih terbuka untuk menjadi Kristen dan menjadi anggota gereja yang bertanggung jawab dalam masa-masa transisi, dalam masa perubahan hidup. Tadi saya menyinggung saudara, pada zaman sekarang kita mengalami satu transisi yang luar biasa. Orang bekerja harus dari rumah, orang studi dari rumah, pekerjaan kita juga berbeda. Katanya sekarang dunia bisnis pun juga mengalami perbedaan, pelayanan kita pun juga berbeda, ibadah kita pun juga berbeda saudara. Nah, perubahan ini menjadi sebuah kesempatan yang membuat orang-orang yang sebelumnya belum terbuka terhadap Injil, yang sebelumnya mengeraskan hati terhadap Injil, tetapi bisa menerima Injil Yesus Kristus. Saya akan bicara 3 hal mengenai iman yang harus dimiliki orang percaya, supaya kita menjadi orang percaya yang memberikan pengaruh bagi dunia. Iman kita menjadi iman yang berdampak bagi orang lain. Yang pertama saudara adalah kesaksian iman. Dalam Yohanes 13 ayat 34-35, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara, di dalam Alkitab Tuhan Yesus memberikan gambaran yang jelas bagaimana seseorang saudara bisa menjadi murid Kristus, yang memberikan ciri menjadi murid Kristus. Saya suka mengatakan istilah murid itu dipakai dalam Alkitab lebih banyak pada istilah Kristen. Istilah Kristen bahasa Yunani Kristianoi, istilah murid matetes dalam bahasa Yunani itu dipakai lebih banyak. Dan apa tandanya seorang menjadi murid Kristus? Murid Kristus bukan ditandai dengan yang namanya kalung salib yang besar, bukan ditandai dengan yang namanya nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya Kisah Rasul sampai dengan Wahyu, bukan ditandai dengan yang namanya latahnya orang Kristen, bukan ditandai karena dia mungkin sudah menjadi anggota gereja. Tetapi murid Kristus tandai adalah apa? Dia bisa memberikan kesaksian iman. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu apa? Jikalau kamu saling mengasihi. Perintah ini saudara, perintah baru ini tidak diberikan kepada Yudas Iskariot. Karena dalam Yohanes 13 ayat 31, Yudas telah meninggalkan murid-murid dan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berbicara kepada 11 murid. Saudara, kenapa? Karena saya menemukan dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6, yang namanya Yudas Iskariot itu mengabdi kepada Mammon. Tuhan Yesus mengatakan saudara, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, yang namanya Yudas Iskariot, kalau kita baca dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6, dia adalah seorang pencuri, dia adalah seorang bendahara dalam pelayanan Tuhan Yesus, tetapi dia adalah seorang pancuri. Itu orang Ambon bilang, dia seorang pancuri. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan tidak bisa kita mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon dari bahasa Arab Mamona, yang artinya wealth, kekayaan, cian, fulus, hapeng, health, money. Gak bisa orang Kristen bangun pagi-pagi yang dipikirkan cuma cian, fulus, hapeng, health, money. Duit. Di akhir zaman saudara, ada banyak orang dia memperhamba dirinya kepada yang namanya Mammon. Kita lihat saudara, hampir tiap hari kita menemukan kasus orang-orang ini ditangkap karena masalah korupsi. Pejabat-pejabat kita saudara heboh seringkali. Kenapa? Karena bukan karena prestasi kerjanya kadang-kadang, tetapi ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh aparat. Kenapa? Karena korupsi saudara. Billy Graham pernah berkata, there is nothing wrong with man possessing riches. The wrong comes when riches possess man. Billy Graham seorang penginjil yang Tuhan pakai luar biasa. Ini salah seorang hamba Tuhan yang sangat dihargai pelayanannya. Pernah dibikin survei di abad 20 siapa rohaniawan, pendeta hamba Tuhan yang paling berpengaruh di Amerika Serikat dan di dunia saudara. Disebut nama Billy Graham. Dan Billy Graham mengatakan begini, gak salah kalau seorang memiliki kekayaan. Gak salah saudara. Yang namanya sapu tangan ini saudara, ini bukan nemu di pinggir jalan. Ini istri saya namanya Gina beli. Ya, mesti pakai uang saudara. Gak bisa kita datang ke supermarket, kita beli barang, kita berkata saya bayar dengan iman. Langsung kita diraba, kita dianggap sudah mulai terganggu pikiran kita. Gak salah memiliki kekayaan, tetapi Billy Graham berkata yang salah adalah ketika seorang diperbudak. Ketika kekayaan itu memiliki hidup kita. Saudara-saudara, Yudas tidak bisa saudara melayani Tuhan, tidak bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Dan kita tahu Yudas Iskariot dia akhirnya menjual Yesus. Dia menjadi seorang traitor, seorang pengkhianat. Saudara, bagaimana memiliki kesaksian iman bagi dunia? Tidak bisa seperti yang namanya Yudas Iskariot. Karena kenapa? Karena kalau orang mengasihi yang namanya cian, fulus, hapeng, health, money, kasih Tuhan
tidak ada dalam dirinya. Untuk menjadi orang yang bersaksi bagi dunia, kita harus memiliki kasih. Yohanes 13 ayat 34 jelas mengatakan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, dengan demikian semua orang akan tahu, saudara-saudara, bagaimana seseorang bisa melihat kekristenan kita. Saya pakai teori komunikasi yang ditemukan oleh para pakar dalam bidang komunikasi. Ada yang mengatakan bahwa kata-kata kita itu cuma 7%. Kata-kata kita kalau kita bicara tentang Yesus mengasihi Bapa, Yesus mengasihi Ibu, Yesus mengasihi Anda, Tuhan itu baik, Yesus juru selamat, itu cuma 7%. Ditambah dengan intonasi, dengan tegas kita berkata Yesus juru selamat. Tetapi 55% itu dari bahasa tubuh kita, dari hidup kita, dari visual, dari apa yang terlihat. Dengan kata lain saya suka mengatakan, saudara, bahwa kalau kita mau menjadi saksi Kristus tidak cukup dengan kata-kata manis, tetapi harus ada perbuatan nyata yang orang lihat. Albert Einstein, orang jenius yang pernah hidup di dunia, pernah berkata, example isn't another way to teach. It is the only way to teach. Yang namanya contoh itu bukan salah satu cara untuk mengajar, tetapi itu satu-satunya cara untuk mengajar, saudara. Tuhan Yesus memberikan teladan dengan berkata, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Robert E. Coleman tulis buku yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mengajar dengan doktrin dan hukum, melainkan melalui kepribadiannya sendiri yang memancarkan pengajarannya itu. Kita seringkali gereja kita ribut dengan doktrin, kita ribut dengan pengajaran. Antar gereja pecah karena soal yang namanya doktrin. Saya baca ya macam-macam buku teologi, ribut soal doktrin. Sekarang di YouTube kontroversi kiri kanan. Akhirnya kita kehilangan fokus. Apa sih fokus kekristenan kita? Apa kita merasa ajaran kita, teologi kita, keyakinan kita yang paling benar, saudara? Saya setuju bahwa kita harus punya pengajaran yang benar berdasarkan firman Tuhan, tetapi jangan sampai kita salah fokus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, saudara, mengajar tidak semata-mata dengan doktrin-doktrin hukum-hukum seperti para ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang Saduki, tetapi melalui pengajaran, melalui hidupnya mencerminkan pengajarannya. Apa artinya Kristen? Saudara, menjadi orang Kristen bukan sekedar bisa menghafal doa Bapa Kami, bukan sekedar bisa menghafal yang namanya pengakuan iman rasuli, bukan bisa menghafal banyak ayat Alkitab, saudara. Tetapi Kristen adalah orang yang berbicara, bertingkah laku, bersikap seperti Kristus. Saya suka mengatakan, saudara, begini, untuk menjadi saksi Kristus ada 3 langkah yang penting. Yang pertama adalah kesaksian melalui perbuatan. Ini yang pertama. Ini first thing first untuk menjadi saksi bagi Kristus, untuk memberikan dampak bagi keluarga, memberikan dampak bagi orang sekeliling kita, memberikan dampak bagi dunia ini. Dari perbuatan kita, dari perbuatan baru ke perkataan, dari perkataan baru ke ketekunan. Banyak orang kebalik-balik, banyak orang tua ngomongnya banyak sama anaknya, tapi anaknya nggak lihat orang tuanya bisa menjadi saksi Kristus nggak. Ada banyak orang tua cuma suruh anaknya baca Alkitab, berdoa, ke gereja, tetapi dia nggak melihat orang tuanya. Apalagi sekarang dia ngelihat orang tuanya malas-malasan beribadah karena alasannya ibadah online. Saudara, kesaksian gereja Yerusalem membuktikan bahwa mereka disukai oleh banyak orang dan Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jangan lupa, saudara, ayat ini dalam Kisah Rasul 2:47 jelas mengatakan Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan karena mereka disukai semua orang. Kenapa? Karena mereka mempraktikkan kasih Kristus. Mereka membagi-bagikan harta milik mereka. Mereka ada yang namanya kasih di antara mereka, sehingga gereja mula-mula punya prinsip milikmu, milikku, milikku, milikmu, milikku, milikku. Wah, nggak jelas yang ngomong, saudara ya. Nah, saudara, James Kennedy mengatakan waktu Kristus dan Alkitab menjadi terkenal, bertumbuh dengan subur. Saudara, kekristenan itu bertumbuh bukan sekedar karena kekristenan memiliki yang namanya resources, sumber daya yang hebat. Bukan karena gereja dibangun dengan materi kekayaan, orang hebat, orang jenius, filosof. Tidak ada. Saudara boleh baca dalam Alkitab, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus bukan ahli-ahli agama, bukan orang-orang terkemuka, bukan konglomerat pada zaman itu. Mereka hanya orang-orang sederhana, nelayan seperti Petrus, orang-orang yang mungkin disebut pegawai seperti Matius, seorang tax collector atau tax employee.
Saudara-saudara, kekristenan itu bertumbuh kenapa? Karena praktek hidup yang mengasihi. Karena hidup Kristus, kasih Kristus yang nyata. Uskup Desmond Tutu dari Afrika Selatan yang menentang politik apartheid. Mereka saudara, orang-orang di Afrika Selatan dulu dipertentangkan antara orang kulit hitam dengan kulit putih. Tetapi saudara, yang lain perubahan politik yang paling smooth tanpa ada gejolak yang begitu signifikan. Gejolak yang hampir tidak ada terjadi di Afrika Selatan. Dari pemerintahan apartheid kepada pemerintahan demokratis. Kenapa saudara? Karena ada orang-orang seperti Uskup Desmond Tutu yang mengajarkan kasih Kristus. Dia mendapatkan hadiah Nobel. Karena kenapa? Hamba Tuhan dia mengajarkan untuk hidup dalam kasih. Dia mempraktekkan kasih Kristus sehingga Afrika Selatan saudara menjadi salah satu, mungkin satu-satunya negara di dunia yang mengalami transisi politik yang begitu dahsyat tanpa kekerasan. Saudara-saudara, yang namanya Gail Haggard diundang di acara yang prestisius. Di acara talk show. Salah satunya adalah satu talk show yang paling banyak diikuti saudara, ya, di Amerika Serikat. Ngundang yang namanya Gail Haggard. Saudara, Gail Haggard bicara di acara talk show. Kenapa saudara? Karena kasus suaminya. Mungkin saudara pernah dengar suaminya itu jatuh dalam masalah moralitas. Orang berpikir saudara pasti yang namanya Gail Haggard istrinya akan menceraikan suaminya. Tetapi dia berkata, I stay. Saya tetap bertahan dalam pernikahan. Because I believe in the teaching of Jesus. That if we choose forgiveness and love, our relationships can heal. Pertanyaan saya kepada saudara, bagaimana dengan keluarga kita? Maukah rumah tangga kita menjadi saksi, ada kesaksian iman? Saya sering kali saudara berjumpa dengan orang-orang yang ya boleh katakan kerja sama orang Kristen. Ya, saya kalau pengen keluar kota ada supir yang selalu ngantar saya. Ya, pengurus gerejanya kasih mobil dan supirnya untuk ngantar saya ke tempat pelayanan, balikin lagi saya ke tempat nginep. Dan supirnya itu sering kali kalau saya cuma pancing sedikit saja, itu bisa menceritakan keluarga dari pengurus gereja ini. Jadi supirnya cerita dan puji Tuhan, saya menemukan ada banyak ya orang-orang yang bekerja di keluarga Kristen. Mereka berkata, nih supir-supir ini ngomong sama saya, aduh Pak, saya kerja di keluarga ini Pak udah sekian tahun, puluhan tahun. Dia cerita bla 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 dan saya bersyukur karena kenapa? Supir ini walaupun dia bukan orang Kristen, tapi dia bisa melihat ada kasih Kristus. Dia menghargai tuannya, dia menghargai nyonyanya, dia menghargai anak-anaknya. Dia berkata ini keluarga yang luar biasa. Apakah suami istri telah memberikan kesaksian teladan iman ya kepada anak-anak kita? Bagaimana dengan gereja kita? Apakah gereja Tuhan di Indonesia sudah menyatakan kesaksian iman kepada dunia ini? Saya berdoa saudara supaya melalui iman kita ada kesaksian iman, ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara, yang kedua adalah kekuatan iman. Tuhan Yesus saudara berkata dia akan meninggalkan para murid. Dan Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, mengapa aku tidak dapat menghitung Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangka aku 3 kali. Saudara, kepribadian Simon Petrus kepribadian yang responsif. Ini seringkali disebut sebagai orang yang sanguinis. Kalau saudara lihat sedikit saja gambarannya, orang yang sanguinis itu orang yang biasanya tuh cepat banget bereaksi. Ya biasanya saya suka bilang dia ngomong dulu baru mikir ya. Ya saudara, orang yang tuh yang sanguinis ya pendeta berkata amin, langsung berkata amin. Ya istrinya tanya sama suami yang sanguinis yang seperti Petrus gitu ya. Pak tadi kenapa amin? Nggak tahu pokoknya amin dulu. Saudara, itu yang namanya Simon Petrus. Jadi ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, langsung Simon Petrus dengan responsif yang cepat dia berkata, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Saudara boleh lihat dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-8, Yohanes 13 ayat 37, Yohanes 21 ayat yang ke-7, begitu responsifnya yang namanya Simon Petrus. Tetapi saudara, kelemahannya apa? Kelemahannya seringkali lemah dalam komitmen, kurang stabil. Tadi saya katakan cenderung bertindak dan berpikir seringkali suka asbun asal bunyi, asma asal mangap, omdo omong doang, dan terkadang kurang tegas. Makanya kita menemukan saudara nubuatan Tuhan Yesus digenapi karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dan betul dalam Yohanes 13 ayat 38 Tuhan Yesus berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok, dan itu terjadi dalam Yohanes 18 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27 saudara. Nah, apa itu komitmen?
Komitmen. Abraham Lincoln, salah seorang pemimpin besar di Amerika Serikat, pernah berkata, commitment is what transforms a promise into reality. Komitmen adalah transforms, mengubah sebuah janji menjadi sebuah kenyataan. Di gereja sekarang saya tidak memakai istilah janji nikah. Kami memakai istilah komitmen pernikahan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang berjanji tetapi tidak berkomitmen. Karena yang namanya berjanji seringkali cuma sampai di kata-kata saja. Komitmen itu adalah, kalau sudah buka di dalam kamus, ya, janji untuk melakukan sesuatu. A pledge to do something in the future. Jadi ketika suami berjanji mengasihi istri sampai maut yang memisahkan, demikian juga istri berjanji kepada suami, ya, harusnya menjadi sebuah komitmen. Kalau janji seringkali kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri, itu lagu dangdut, saudara. Komitmen, saudara, adalah mengubah kata-kata kita menjadi sebuah kenyataan. Transform our words, our promise into reality. Most people fail not because of lack of desire, but because of lack of commitment. Petrus, kelemahannya adalah apa? Lemah dalam komitmen. Dia cepat berjanji. Dia memberikan nyawanya buat Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yang namanya Petrus pada akhirnya menyangkal Tuhan. Saudara, kekuatan iman orang percaya ternyata karena kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya, saudara, Petrus harus dipenuhi Roh Kudus sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul ayat yang ke-8. Dalam Kisah Para Rasul 1 yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ujung bumi. Istilah kuasa dari kata Yunani dunamis, ini kekuatan supranatural yang memberikan dampak besar. Saudara, jadi not by our might, not by our power, but by His Spirit, says the Lord. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kegagahan kita, tetapi dengan kuasa Roh Kudusnya Tuhan. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Saudara, setelah Simon Petrus dipenuhi Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Lihat di dalam Kisah 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus di hadapan para pemimpin agama Yahudi. Ini adalah satu dewan tertinggi dari agama Yahudi yang bisa menjatuhkan hukuman mati, seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Tetapi saudara, Petrus dan Yohanes menjawab pemimpin agama dengan berkata, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ketika mereka diperintahkan tidak boleh bicara nama Yesus, tidak boleh mengajar nama Yesus. Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain berkomitmen untuk tetap beritakan Injil Yesus Kristus. Jadi kekuatan iman kita yang buat kita menjadi saksi Kristus, yang bisa memberikan kita dampak kepada orang lain, yang membuat kita menjadi orang-orang percaya bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, adalah kita harus punya kekuatan kuasa Roh Kudus. Di akhir hidupnya, saudara-saudara, yang namanya Petrus difilmkan. Kita pernah mungkin nonton filmnya Quo Vadis Domine. Ini kisah akhir hidupnya Petrus yang mati dan memuliakan Allah. Di Amerika Serikat, nearly 3 in 4 pastors regularly considers leaving due to stress. Survei mengatakan banyak pendeta-pendeta, dari 4 pendeta 3 tinggalkan pelayanan karena stres. Jadi katanya yang namanya pelayanan gereja kependetaan, jadi pastor itu adalah satu tugas pelayanan pekerjaan, occupation yang paling stres. Salah satu yang paling stres di Amerika Serikat tahun 2018 ada pendeta di Amerika Serikat, pimpin gereja yang cukup besar, bunuh diri saudara, karena kemungkinan besar stres dan depresi. Makanya saudara harus berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Saudara harus berdoa buat pendeta-pendeta. Saya tahu zaman sekarang, jemaat zaman sekarang kan belajar dari YouTube. Jadi banding-bandingin pendetanya dengan yang dilihat di YouTube, yang disaksikan di YouTube. Aduh, pendeta gue nggak kayak pendeta ini. Aduh, pendeta gue nggak kayak gini gitu ya, nggak. Ya, ini bukan jemaat yang ikut ibadah saat ini. Ini jemaat yang ada di mana, saudara? Di Irak bagian tenggara. Saudara-saudara, ya hamba-hamba Tuhan ya bisa mengalami tekanan, masalah, stres, depresi kalau pakai kekuatan sendiri.
Saudara pikir mudah nih, saya melayani seperti begini saudara. Waduh, saya bisa ngomong 1 jam tersendiri nih soal begini ya. Saya nggak pernah belajar di sekolah teologi gimana melayani secara online. Kami semua hamba-hamba Tuhan tidak pernah belajar bagaimana menghadapi situasi yang disebut dengan pandemik COVID-19. Nggak pernah. Saudara-saudara, tapi kami harus mengandalkan Tuhan. Berdoalah terus buat kami semua yang melayani. Berdoalah terus buat gereja Tuhan. Berdoa terus buat hamba-hamba Tuhan. Supaya dengan kuasa Roh Kudus, Injil Yesus Kristus tetap diberitakan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, bagaimana dengan kekuatan iman kita saat ini? Bagaimana kita saat ini mungkin sedang menghadapi tekanan yang berat. Ada persoalan serius, ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Bagaimana kita mengatasi masalah hidup kita saat ini? Kalau saudara pakai kekuatan sendiri, saudara pasti gagal total. Saudara pasti gagal, saudara pasti menyerah, saudara pasti berkata give up, gue gak mampu lagi. Tapi kalau saudara berkata, saya angkat tangan saya, supaya kuasa Tuhan yang turun dalam hidup saya, sehingga tangan Tuhan yang perkasa melalui kuasa Roh Kudus mampungan saya, kita akan jadi pemenang, lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita memiliki iman yang berdampak bagi dunia. Yang ketiga, kepastian iman. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tuhan Yesus berkata begini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kristus yang akan meninggalkan para murid dinyatakan dengan tegas, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, tetapi seperti yang telah aku katakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Kalau saudara membaca dalam Yohanes 13 sampai dengan pasal yang ke-16. Dari pasal-pasal ini kita menemukan ini Tuhan Yesus bicara tentang kenaikannya ke sorga. Saudara-saudara, ketika para murid mendengar Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka, murid-muridnya gak ngerti. Termasuk tadi Simon Petrus yang berkata, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Saudara-saudara, murid-muridnya mulai gelisah dan Tuhan Yesus tahu. Makanya Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Terjemah bahasa Inggrisnya menerjemahkan, do not let your heart be troubled. Atau afraid, cowardly, takut, tawar hati. Believe, confidently. Harus punya keyakinan in God and trust in Him. Percaya kepada Allah, have faith, hold on to it, rely on it, keep going and believe also in me. Kita harus percaya saudara kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus akan memberikan kita yang namanya penolong. Penolong ini yang meyakinkan kita bahwa kita memiliki yang namanya penolong, penghibur, helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener, standby. Yang akan mendiami kita selama-lamanya, menyertai kita selama-lamanya. Itu apa? The Spirit of Truth, yaitu roh kebenaran. Saudara boleh lihat khotbah saya tanggal 24 Mei 2020. 3 khotbah saya bicara tentang Parakletos. Saya tidak akan menguraikan di sini. Tetapi saudara, yang membuat orang-orang percaya, yang membuat murid-murid pada akhirnya menjadi rasul Yesus Kristus yang berdampak bagi dunia, karena mereka punya kepastian keselamatan dalam Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan bawa ke tempatku. Saudara-saudara, ketika Stefanus martir pertama dalam gereja dirajam batu sampai mati, dia berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Look, I see the heavens open up. In welcome, menyambut the Son of Man standing at the right hand of God. Saudara, ini adalah kepastian keselamatan. Berkat terbesar kita menjadi orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus. Bukan sekedar penyakit kita disembuhkan, rumah tangga kita dipulihkan, pekerjaan ekonomi kita, hutang kita diselesaikan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tetapi berkat terbesar selalu saya katakan adalah apa? Kepastian keselamatan. Iman Kristen tidak berkata tentang keselamatan kita semoga, karena semoga artinya semua mogok dan gagal. Tetapi ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Ada kepastian
kepastian keselamatan. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita semua. Ada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Rasul Paulus bersaksi bagaimana dia menghadapi tekanan yang berat dalam pelayanan, tetapi dia percaya ada namanya eternal weight of glory yang melebihi segala-galanya. Saya pernah berikan kesaksian Ibu Hana Kristanto yang tidak sadarkan diri dan ternyata dia meninggal selama 4 jam. Makanya panik, tetapi ketika dia hidup kembali, dia berkata sebenarnya saya tidak mau hidup kembali. Kenapa? Karena dia mengalami satu kenikmatan sorga yang mulia itu. Itu yang Rasul Paulus tadi katakan, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, beyond all measure. Saudara-saudara, makanya saya suka bertanya kepada jemaat 2 pertanyaan diagnostik ini. Kalau kita meninggal dunia malam hari ini, kemana kita akan pergi? Seandainya Bapak di surga tanya sama kita, atas dasar kebenaran apakah aku mengizinkan engkau masuk dalam surgaku? Apakah saudara punya keyakinan bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Kalau saudara saat ini mengikuti ibadah saat ini dan saudara masih ragu-ragu, saudara masih belum punya kepastian keselamatan, saudara harus sungguh-sungguh buka hati buat Tuhan Yesus. Saudara harus mengaku dosa, saudara adalah manusia berdosa, dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Kenapa? Karena kepastian iman kita, kepastian keselamatan iman kita dalam Kristus Yesus, itu yang membuat iman kita berdampak bagi dunia. ISIS menculik dan membunuh 21 orang Kristen Koptik Mesir di Libya. Ini kejadian berapa tahun yang lalu. Tepatnya 12 Februari 2015. Ini menjadi berita seluruh dunia. Tetapi susah 21 orang Kristen ini. Mereka disuruh pilih. Nyangkal Yesus Kristus atau dibunuh. Digorok lehernya oleh yang namanya ISIS. Tetapi 21 orang ini. Mereka tetap percaya kepada Yesus Kristus. Mereka tetap berkata ada yang namanya kepastian keselamatan. Dan ini menjadi berita secara global. Oh, orang-orang percaya kepada Kristus. Mereka tidak takut menghadapi maut. Kenapa? Karena ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada ungkapan yang bagus luar biasa yang berkata, our faith in the Lord Jesus Christ is the source of spiritual power that will give you and me the insurance that we have nothing to fear. Iman kita dalam Yesus Kristus adalah sumber, source of spiritual power. Kekuatan kuasa, sumber kekuatan kuasa yang memberikan saudara dan saya di insurance satu keyakinan bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan. Kenapa? Karena maut telah dikalahkan oleh salib Yesus Kristus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. 3 hal mengenai iman yang harus dimiliki orang percaya saudara dan saya untuk memberikan pengaruh bagi dunia. Yang pertama, kesaksian iman. Yaitu apa? Hidup dalam kasih. Yang kedua, kekuatan iman. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah kepastian iman dalam Yesus Kristus. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Karena dia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri bersama. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah, bersekutu, memuji muliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir pada saat ini di tempat kami masing-masing. Engkau mengetahui pergumulan, masalah, kesulitan, himpitan yang kami alami. Tetapi Tuhan, kami diingatkan bahwa iman percaya kami bukan sekedar untuk diri kami. Tetapi kami harus menjadi orang-orang percaya yang berdampak. Iman kami memberikan pengaruh. Kami harus menjadi saksi Tuhan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Hidup kami harus menjadi surat Kristus yang tertulis, yang dibaca oleh setiap orang. Kami harus berkata hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Kasih Kristus yang nyata, kekuatan kuasa Roh Kudus yang melimpahi, yang memenuhi, menguasai, memenuhi hidup kami. Sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang berdampak bagi banyak orang. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan telah memberikan kekuatan kami menjadi suami yang berdampak, menjadi istri yang berdampak, menjadi orang tua yang berdampak, menjadi orang muda yang berdampak, menjadi anak-anak berdampak, menjadi warga negara Indonesia yang berdampak. Itulah sebabnya juga Tuhan kami mau terus berdoa buat Indonesia. Kami tetap berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa tetap untuk tim medis Tuhan,
memberikan kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan khusus untuk tim medis yang berjuang untuk melayani saudara kami yang terpapar virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk angka kesembuhan di Indonesia, Tuhan. Tambahkan terus di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus yang terpapar virus corona disembuhkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati, Tuhan jagai kami, biarlah ketika kami mendapat berkat dari Tuhan, Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia kami menjadi orang-orang percaya, muliakan nama Tuhan. Kami sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus, berkenan kepada Tuhan, dan kami memiliki ibadah yang sejati dalam Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, persembahan pelayanan, persembahan diakonia, misi peduli, peduli. Kami juga mungkin membawa persembahan persepuluhan, mengembalikan miliknya Tuhan. Biarlah Tuhan kuduskan persembahan ini, Tuhan pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mohon berkat khusus dari Bapa di sorga. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama, supaya tangan Tuhan yang perkasa yang memegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan, yang buat kita menjadi saksi Kristus, yang buat kita mengalami kemenangan demi kemenangan dan menjadi orang percaya yang berdampak bagi banyak orang. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu sekalian, minggu depan tanggal 6 September kita beribadah dengan perjamuan kudus. Jadi seperti yang selalu kita persiapkan, ada roti, ada anggur. Mungkin kalau nggak ada roti bisa memakai crackers, bisa pakai sirup, bisa pakai teh untuk perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian, kita tetap beribadah secara online seperti ini dan terus ikuti ibadah dengan kesungguhan hati, buka hati saudara sungguh-sungguh buat Tuhan. Ada yang masih tetap bertanya, Pak, kapan kita bisa beribadah secara bersama di gedung gereja? Terus berdoa Bapak Ibu sekalian, kita tetap percaya bahwa Indonesia tetap dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan dengan 3M. Selalu menjaga jarak, ya, jangan jadi orang Kristen yang tidak patuh ya. Jangan sampai didenda. Sekarang dendanya lumayan loh di Jakarta, ya. Pertama kali nopego. Habis itu gopecing, habis itu cetiau, bisa cetiau loh. Wih, ini bahasa glodok ya, saudara. Harus jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa saudara ya, pakai namanya masker kemana-mana. Tuhan memberkati. Happy Sunday. Let's go. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.
Come on church, sing it. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy.